Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Sirabutar dengan NIM 11 14010. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ke-8, di mana di sini kita disuruh untuk menuliskan kembali kode program kita yang telah kita kerjakan pada praktikum 1, yaitu informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L, dan kebalikannya, dan paling ter. Kita akan menambahkan kode-kode program itu ke home controller dengan nama metodenya, informasi NIM, yaitu informasi NIM atau NIM, perolehan nilai, yaitu perolehan nilai, step base 4, perbedaan L dan kebalikannya perbedaan L star base 64 dan paling ter itu paling ter star base 64. Oke, oke, yang pertama itu di sini di praktikum ini kita disuruh untuk memahami dan mengimplementasikan Java Framework atau Spring Boot untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan fokus pada membuat endpoint REST API dengan menggunakan Spring Boot controller. Kita juga melakukan pengujian kode atau testing dengan JUnit dan mengukur kode coverage menggunakan JCoco. Kita juga mengelola proyek dengan menggunakan Maven dan GitHub dan memigrasikan kode program sebelumnya dari praktikum satu itu ke dalam arsitektur web based Spring Boot. Nah, jadi untuk alur programnya itu yang pertama untuk startup yang dimana aplikasi Spring Boot itu jalan di port 8080 dan auto configure ke semua komponennya. Yang kedua ada endpoint yang tersedia yang pertama ada dasar yaitu pesan welcome, ada juga personal dan B itu untuk studi kasus yang dimana kita kerjakan di praktikum satu tadi yaitu kita input yaitu via URL yaitu ada tadi 4 yaitu informasi name yaitu untuk menganalisis name, ada juga perolehan nilai yaitu dalam base 64 yaitu untuk menghitung nilai dan grade-nya, ada juga perbedaan L atau base 64 yaitu untuk menganalisis matriks L, dan paling ter atau base 64 untuk analisis frekuensi angka. Nah, selanjutnya ada juga proses request yang dimana klien request dan Spring Controller-nya, eh, dan lanjut ke Spring Control-nya. Selanjutnya ada juga business logic dan response. Untuk fitur dalam program ini yang pertama ada input melalui base 64, ada juga validasi otomatis, ada error handling menggunakan HTTP status, dan ada juga return format terstruktur. Untuk quality control-nya ada unit test semua endpoint, coverage, kode coverage-nya itu 100%, CI atau cirinya otomatis di GitHub, dan bukti gagalnya itu jika tesnya itu tidak pas. Yang terakhir ada output. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi kodenya. Yang pertama itu untuk arsitektur kode, yaitu ada dalam file application.java. Ini dia kodenya. Dan di kelas application ini, dia berfungsi sebagai starting point aplikasi Spring Boot-nya. Yang dimana anotasi Spring Boot application ini berguna untuk melakukan tiga hal sekaligus. Yang dimana yang pertama ada auto configuration, yang dimana dia men-Spring otomatis mengkonfigurasi aplikasi berdasarkan dependensi yang ada. Ada juga dia berfungsi sebagai komponen scanning, yang dimana dia memindai semua komponen dalam package dan sub-package. Dan terakhir dia juga mengkonfigurasikan, yaitu mendefinisikan kelas ini sebagai konfigurasi kelas. Metode main yang sederhana ini menjalankan seluruh aplikasi Spring Boot itu dengan embed Tomcat di server port 8080. Nah, selanjutnya yang kedua, sebentar. Nah, yang kedua ada home controller. Yang pertama untuk home controller ini ada endpoint untuk conditionnya. Ini dia code-nya. Jadi kita memulainya itu dengan dua endpoint dasar. Yang pertama itu ada root endpoint untuk welcome message. Yang kedua demonstrasi penggunaan fetch variable, di mana kita bisa mengambil inputnya itu langsung dari URL fetch. Ini adalah konsep fundamental dalam REST API design. Nah, yang kedua itu untuk studi kasus pertama yaitu rekonstruksi NIM. Ini dia code-nya. Jadi endpoint pertama studi kasus ini menerima NIM 8 digit melalui URL. Saya menggunakan response entity untuk memberikan kontrol penuh terhadap HTTP response yang termasuk status code dan body. Pattern try catch di sini memastikan error handlingnya itu mengalihkan jika NIM tidak valid, maka return HTTP 400 byte request dengan pesan error yang informatif. Selanjutnya ada Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua yaitu sistem kalkulasi nilai. Ini dia kodenya.
Jadi ini adalah endpoint yang kompleks karena data inputnya itu sangat struktur. Ini mana membuat nilainya tambah multiple store entries. Saya menggunakan base 64 sini untuk mengemas data tersebut ke dalam URL. Decoding dilakukannya itu di server. Kemudian data diproses dengan algoritma kalkulasi nilai yang conference termasuk week, average, dan grade conversation. Oke, selanjutnya ada status business logic. Ini dia. Jadi sini saya menerapkan prinsip separation of concern dengan memisahkan web layernya itu atau controllernya itu dari business logic. Jadi setiap endpointnya itu mendelegasikan pekerjaan ke prefect methods yang spesialis. Jadi ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, testability. Jadi logiknya itu bisa dites secara terpisah. Ada juga maintainability, yaitu perubahan logiknya itu tidak mempengaruhi web layer. Ada juga reusability, yaitu metodenya itu bisa dipanggil oleh multiple endpoints. Ada juga readability, yaitu kodenya itu lebih terorganisir dan mudah dipahami. Selanjutnya itu untuk tes. Ini dia untuk testingnya. Jadi untuk implementasi tes ini menggunakan 30 lebih test case yang mencakup. Ada pertama pipet, yaitu input normal yang diharapkan. Ada edge case, yaitu boundary condition dan special scenario. Ada error condition, yang dimana inputnya tidak valid. Dan exception handling. Ada juga integration point, atau base nampaknya itu recording dan format pattern. Jadi step tesnya ini menggunakan meaningful names dengan nama display name untuk dokumentasi yang jelas. Nah, kita coba langsung lihat di maksudnya. Ini dia untuk beberapa coding tesnya itu dia menggunakan display name di awal. Per, ini dia ada untuk mengembalikan pesan, ada mengembalikan sapaan, ini semua. Nah, mungkin demikian untuk penjelasan dari apa ini. Kita coba untuk lihat. Nah, nilainya saya lihat. Oke, mungkin demikian penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.